Halo bunda-bunda, di video ini Mbak Lina bagikan 2 resep kolak untuk takjil berbuka puasa. Resep pertama yaitu kolak pisang ubi tape. Pertama kita bikin larutan gula merahnya. Siapkan wadah, tuang gula merah, air, aduk-aduk. Lalu masak hingga mendidih dan gula merah larut. Setelah gula merah larut, matikan api dan sisihkan dahulu. Lalu potong-potong ubi kuning. Selanjutnya siapkan panci, tuang air, nyalakan api, dan tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan ubi kuning yang sudah dipotong-potong tadi. Tambahkan daun pandan dan rebus selama 10 menit. Sambil menunggu ubi kuning direbus, kita potong-potong pisangnya. Setelah ubi kuning direbus 10 menit, tuang larutan gula merah sambil disaring ya. Lalu masukkan pisang yang sudah dipotong-potong. Tambahkan gula pasir, garam, dan vanili bubuk. Lalu aduk-aduk dan didihkan kembali sampai pisang lunak. Setelah pisang lunak, masukkan tape. Terakhir, masukkan santan instan. Ini saya pakai 1 saset santan instan ya. Jika bunda-bunda suka kental, bisa dimasukkan 2 saset. Lalu aduk-aduk dan didihkan kembali. Setelah mendidih, matikan api. Lalu angkat dan tuang di mangkok. Dan ini hasilnya, kolak pisang ubi tape. Resep kedua yaitu kolak kacang hijau bola-bola ketan. Pertama, didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Dan kacang hijau ini tanpa melalui proses peredaman terlebih dahulu ya bun. Jadi ini tidak saya rendam sama sekali. Lalu tambahkan daun pandan dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, tutup dan rebus selama 5 menit. Setelah direbus 5 menit, matikan api dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup. Sambil menunggu 30 menit, kita bikin bola-bola ketannya. Siapkan wadah, tuang tepung ketan, garam, aduk-aduk. Tuang air hangat, sedikit demi sedikit. Aduk-aduk hingga menggumpal. Setelah menggumpal, lanjut uleni menggunakan tangan. Sebelumnya pastikan tangan sudah bersih. Uleni hingga adonan bisa dibentuk seperti ini. Selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Ini tidak saya timbang ya bun, dikira-kira saja. Lalu 1 bagian saya beri pasta pandan. Sedangkan 1 bagian lagi saya biarkan putih. Selanjutnya siapkan wadah, taburi dengan sedikit tepung maizena.
Lalu kita mulai bentuk ya. Ambil sedikit adonan hijau, kepal-kepalkan. Lalu ambil adonan putih, kepal-kepalkan juga. Kemudian jadikan satu dan bulat-bulatkan. Seperti ini. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Oke Bunda, jika Bunda suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya, biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Setelah semua selesai dibulat-bulatkan, sisihkan dahulu. Kemudian kita kembali ke kacang hijaunya. Ini sudah didiamkan selama 30 menit ya. Dan ini kacang hijaunya belum matang sempurna. Selanjutnya nyalakan api. Tambahkan lagi daun pandan, jahe, gula merah, gula pasir, dan garam. Aduk-aduk. Tambahkan juga air. Aduk-aduk lagi. Lalu tutup hingga mendidih dan rebus selama 7 menit. Setelah direbus 7 menit, buka. Dan ini kacang hijaunya sudah matang sempurna ya Bun. Mekar sekali walaupun tanpa proses perendaman. Selanjutnya masukkan bola-bola ketannya. Dan rebus hingga bola-bola ketan mengapung. Jika bola-bola ketannya sudah mengapung seperti ini tandanya sudah matang ya Bun, bola-bola ketannya. Terakhir, masukkan santan instan. Aduk-aduk. Dan terus aduk hingga mendidih kembali ya, supaya santan tidak pecah. Setelah mendidih, matikan api. Lalu angkat dan siap disajikan. Ini jadinya Bunda, kolak kacang hijau, bola-bola ketan. Selamat mencoba Bunda.